abuddan. Yang kedua adalah tanda orang celaka itu yang suka membangga-banggakan kebaikan yang telah lalu, suka atau sering menyebut-nyebut kebaikan, menceritakan kebaikan yang pernah dilakukan. Itu hanya boleh kepada dua golongan, sebagaimana yang dijelaskan ulama. Selain itu tidak boleh. Kepada siapa? Yang pertama, kepada anak cucu keturunan, untuk diambil pelajaran, untuk diteladani, untuk dicontoh. Seorang ayah cerita kepada anaknya, abah ini kan dulu miskin, susah, tapi alhamdulillah bila dapat sedikit nikmat, maka ada presentasi khusus untuk dikeluarkan di jalan Allah. Ternyata benar apa yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Karena hakikat makna syukur itu adalah menggunakan nikmat karunia yang Allah berikan di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul. Itulah hakikat syukur yang sebenarnya. Definisi syukur dalam bahasa Arab, tasrifu ma an'amallahu ilaihi ila lima khuliqalah. Itu yang pernah kami dapatkan definisi syukur. Syukur itu adalah menggunakan nikmat yang dikaruniakan untuk tujuan apa ia diciptakan. Apapun nikmat tambahan yang Allah karuniakan dari nikmat imdad itu adalah sebagai fasilitas untuk menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah. Karena tujuan kita hidup atau dihidupkan adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk menghambakan diri kepada Allah. Maka nikmat yang diberikan selanjutnya selain nikmat ijad, nikmat diciptakan ya, di muka bumi ini ya, dia itu adalah sebagai fasilitas. Fasilitas apa? Untuk kita beribadah. Kita beli kendaraan, niatnya untuk ibadah. Kita punya rumah, niatnya untuk mudah beribadah. Kita menikah, nikah itu juga untuk ibadah. Kita punya anak, ya, maka anak itu sebagai ladang kita untuk beribadah. Maka itu ulun pernah menjelaskan ketika ada orang bertanya, minta penjelasan tentang nasihat-nasihat pernikahan. Nikah itu ulun berikan kepanjangan NIKAH. N itu niat, I itu ibadah, K itu komitmen, A itu amanah, H itu husnul khotimah atau harmonis. Jadi orang yang benar niat nikahnya adalah untuk ibadah, melaksanakan komitmen ketika akad nikah itu, dan dia amanah sebagai seorang suami, amanah sebagai seorang istri, bila jadi orang tua, amanah sebagai orang tua, maka akan hidup ya dalam kehidupan harmonis dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu nikah. Maka banyak orang yang nikah tujuannya yang salah, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Padahal tujuan pernikahan itu adalah untuk bahagia. Sampai seorang ulama kita bernama Gus Arifin itu menulis buku judulnya Nikah untuk Bahagia. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kebahagiaan itu adalah kalau kita benar di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang hidupnya punya tujuan. Orang kalau hidupnya tidak punya tujuan itu terombang-ambing di dunia ini. Maka guru kami mengatakan, Dr. Mustafa Umar LCMA pernah memberikan sebuah tulisan kepada kita yang judulnya tentang masalah hakikat atau tujuan hidup. Orang yang tidak punya tujuan hidup itu, kata beliau, adalah bagaikan sampah yang terombang-ambing di lautan. Tidak tahu dari mana dia bermula dan tidak tahu di mana dia akan berlabuh.
Nah itu yang pernah beliau jelaskan. Bagi orang yang tidak tahu tujuan hidup. Nah tujuan hidup kita adalah untuk ibadah. Apa saja yang Allah kurniakan itu adalah sebagai fasilitas. Nah ketika dengan kita tadi ceritakan tadi, dia mendapatkan kenikmatan, lalu dia ceritakan dengan itulah ternyata Allah tambah rezekinya, ditambah rezekinya sampai jadi sugih seperti matanya. Seperti ini. Kenapa? Abah dulu pada suatu ketika sholat duha, nah itu mengisahkan kebaikan tuh. Tak pernah setinggal sholat duha. Orang menghormati Abah, ya bukan hanya karena kekayaan, tapi memang itulah janji Allah. Bagi orang yang sering melaksanakan sholat tahajud, fatahajjat bina bilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan muliakan baik di dunia maupun nanti ketika dibangkitkan pada hari kiamat. Nah itu contohnya. Maka yang seperti itu kan mengisahkan kebaikan tuh. Kamu setiap hari Jumat amalan apa mengundang orang surau, orang masjid, ya setiap hari Jumat itu makan di rumah, maka itu rezeki itu kada sing habisan misalnya. Itu kan mengisahkan kebaikan, karena boleh, tapi untuk diteladani. Nah, yang bisa kita sampaikan itu pantasnya pertama kepada anak cucu keturunan kita di dalam keluarga kita. Nah, yang kedua adalah kepada orang yang kita dakwahi, termasuk ya murid-murid itu boleh. Tapi amal berkisah dengan kekawanan supaya melihatkan baikkah kita nih, alim sudah kita nih, soleh kita nih, solehah kita ini. Nah itulah yang dilarang di dalam agama. Ya. Mengingat, membangga-banggakan kebaikan yang telah lalu. Apalagi di ucapan itu masih gitu, kadang sampai kayak ini dia, aku dulu kadang berwakaf menambahi tanah yang di belakang itu harus masih gitu, tapi karena aku berwakaf maka itulah jadi ini. Nah itulah hanya supaya ini mendapatkan penghargaan, apresiasi. Wah mantap sih, biar nilai ya, senangnya makin dianjung makin suka. Iya, itulah salah satu sebab seseorang itu dihapus amal kebaikan, pahala amal kebaikannya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang bisa merusak ibadah itu diantaranya ujub. Ujub itu merasa. Padahal menurut Guru Bakir, ketika beliau menjelaskan bahwasanya di antara tanda-tanda diterimanya amal seseorang itu adalah ketika dia melakukan suatu amal, yakin bahwasanya dia tidak mampu melakukannya tanpa taufik, hidayah dan inayah dari Allah. Merasa kada bisa kuasa. Ketika dia bersedekah, menginfakkan apa yang dia miliki, merasa tidak punya apa-apa. Ini hanya sebagai orang yang Allah titipi untuk menyampaikan kepada orang lain, bukan sebagai orang yang pemberi yang hakiki. Karena hak yang memberi hakiki adalah Ar-Rahman, yang maha pemberi, yang maha pengasih, Allah Azza wa Jalla. Itu salah satu tanda diterimanya amal. Nah, jadi kalau membangga-banggakan kebaikan yang telah lalu, Allah ingatkan, wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kalau janganlah dia batalkan pahala sedekah-sedekah kalian dengan terlalu sering mengungkit-ungkitnya dan juga menyakiti hati orang yang menerimanya. Kenapa dengan kita diingatkan agar tidak membangga-banggakan kebaikan yang telah kita lakukan pada masa lalu, yang mana hal itu dapat menjadikan kita menjadi orang yang celaka, yaitu adalah bahwasanya tahukah kita setiap amal yang kita lakukan pasti diterima. Setiap kita beramal, yakinlah amal kita diterima. Padahal syarat-syarat qabulul ibadah, diterimanya ibadah itu kan sedikit, banyak. Salah satunya yaitu adalah mengerjakan amal ibadah itu dengan ilmu. Setiap amal yang dilakukan tidak disertai dengan ilmu, maka dia tertolak.
Wa kullu man bil ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbal. Di dalam kitab Zubat yang dikatakan oleh Ibnu Ruslan, setiap amal ibadah yang dilakukan tidak disertai dengan ilmu, maka dia tertolak, tidak akan diterima. Maka kalau sekedar ikut-ikutan itu tidak mendapatkan pahala, dosa ya. Kenapa orang yang beribadah ikut-ikutan itu diharapkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan firman-Nya, "Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm." Janganlah engkau mengikuti sebuah perbuatan yang engkau tidak berilmu pengetahuan tentangnya. Kan ada orang yang tulak umroh, ya, tulak haji, yang penting kayaknya sampai di satunya mana itu tempat manasik. Pokoknya ada orang tawaf 4 tawaf, orang berputar sa'i 4 sa'i, orang melontar 4 melontar. Pokoknya ada orang seperti aja. Pikirannya mengikuti begitu saja itu dibenarkan. Oh tidak, mengikuti orang atau disebut dengan taklid itu boleh, tapi ada syarat. Ya, syaratnya apa? Bil ilmi. Taklidun wajibun bil ilmi. Taklid itu wajib dengan ilmu. Ada mau taklid buta. Orang yang taklid buta itu diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wala taqfu ma laisa laka bihi. Apapun ibadah yang dilakukan wajib kita ketahui tentang ibadah itu, tata caranya atau bahasa agama kita kaifiahnya. Maka itu di dalam kitab Asrarus Shalah dan Filsafat itu menjelaskan di dalam sholat itu bukan hanya kaifiatnya, kaifiat lahir, ada kaifiat batin untuk menyempurnakan ibadah sholat. Kalau cuma tahu angkat tangannya, bersedekapnya, sujud rukuknya, mungkin benar tata caranya, tapi belum tentu diterima. Suatu amal ibadah Bapak Ibu yang berbahagia sah itu belum tentu diterima. Sah itu adalah bila rukun wajib itu dipenuhi, itu sah. Tapi kalau seandainya tidak ada kaifiat lahirnya, sah tapi belum tentu makbul. Siapapun itu, gara-gara mungkin salah di dalam hatinya, maka mempengaruhi kaifiat lahirnya muncul. Usolina benar secara zahir, tetapi yang ditujunya bukan Allah, tak diterima. Orang sholat, wah, ia yang tak khasyak, mengkusuk-kusukkan sholatnya, Allah bukan pembacaan dan sebagainya. Kenapa? Mituha melihatnya sedang sholat, semangat kawan sembahyangnya, tapi niatnya apa? Dia memperbaiki sholatnya karena ingin dinilai, dipuji oleh mertuanya, ada diterima. Karena salah satu syaratnya sahnya, syarat diterimanya ibadah itu termasuk sholat adalah ikhlas. Ikhlas itu menurut sebagian ulama ya taqallasu minal hauli wal quwwah, berlepas diri pada merasa punya daya dan upaya. Orang merasa pantas untuk dipuji itu adalah ketika merasa dirinya yang mengupayakan. Jadi kalau orang lain yang mengupayakan, dia pasti tidak akan merasa untuk pantas dipuji. Misalnya kita menjadi petugas masjid ini, bagian kebersihan, bersih masjid ini, kita satu debu pun tidak ada mengambil, satu sapuan pun tidak ada menggawi. Lalu ada katakan, Masya Allah, yang bersihnya masjid ini, hebat yang bertugas menyapu membersihkan masjid. Lalu kita bangga, senang, makasih apa? Tidak menggawi tidak merasa untuk batas dipuji. Kenapa? Dia tidak melakukan apa-apa. Kenapa merasa dipuji? Maka orang yang ketika melakukan suatu ibadah, suatu ketaatan, berharap untuk mendapatkan pujian, berarti ia merasa berbuat, merasa melakukan. Sedangkan merasa punya daya dan upaya dalam melakukan suatu ibadah, itu ujub namanya. Dan ujub itu salah satu yang bisa menyebabkan hilangnya pahala suatu ibadah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Belum lagi kabul itu di dalam hal-hal yang lainnya. Di antaranya ketika seseorang melakukan ibadah, jangan dalam keadaan sedang dimurkai oleh Allah. Kita sholat, kita puasa, ya, kita berdoa, tapi sedang dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Jangankan bicara kabul, dilihat oleh Allah saja tidak. Artinya tidak akan dirahmati oleh Allah, karena dirahmati oleh Allah. Orang yang beribadahnya kalau sedang dimurkai oleh Allah. Di antara siapa saja orang yang dimurkai oleh Allah, itu orang yang ketika orang tuanya sedang murka dengannya. Ridallah bi ridal walidain wa suhtullah bi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada keridhaan kedua orang tua, dan murkanya Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Walaupun ia sedang sama juga seorang istri, dia puasa sunnah bagus, tapi lakinya sedang murka, kadang itu lakinya berharap hari itu sesuatu dengannya, tapi kadang mau makan aja puasanya ya, mau anak imbah maghrib bayi syahadat sudah buka. Lalu hati suaminya yang kesal, tidak ridho dengan puasa istrinya tadi, maka tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari puasa sunnah yang dilakukan. Kenapa? Lakinya kata ridho. Maka itu wanita kalau ingin puasa sunnah wajib untuk minta izin dulu kepada suami. Itu kaidah yang telah ditetapkan di dalam agama, ya, bagi seorang wanita bila suaminya ada bersama dengannya. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, maka tidak sepantasnya seseorang membangga-banggakan kebaikannya, amal ibadahnya, sedangkan dia tidak berani memastikan apakah kebaikannya itu diterima ataupun ditolak. Maka di dalam kajian kitab ini sebelumnya pernah kita menyampaikan satu penjelasan ulama, bahwasanya di antara sebab diterimanya amal atau tanda-tanda diterimanya amal seseorang itu adalah ketika dia merasa dalam melakukan amalnya banyak kekurangan, yang dia menganggap kalau bukan karena Allah memberikan taufik hidayah dan rahmatnya, amalnya kata jangan diterima. Itu pernah sudah kita bahas. Al-muqiru bil-taqsir abadan mahmud wal iqraru bil-taqsir alamatul qabul. Ini lama sudah kita bahas dalam kitab ini juga, yang artinya orang yang mengakui, orang yang merasa bahwa dirinya memiliki banyak kekurangan, maka orang itu selama-lamanya terpuji, selamanya terpuji. Dan orang yang menyatakan akan kekurangannya, itulah tanda diterima amalnya. Maka dengan itu kita setiap sholat, di antara kita, imam kita, mungkin ustaz-ustaz kita, kalau membaca doa Rabbana taqabbal minna, ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah ya apa yang telah kami lakukan, minna dari kami, sholatana, sholat kami, wasiyamana, puasa kami, wa qiyamana, wa rukuhana, wa sujudana, wa tafashu'ana, wa tadabban, wa ta'abudana, dan amal ibadah-ibadah kami, wa tamim taksirana. Itu namanya pernyataan kekurangan. Apa artinya? Sempurnakanlah ya Allah kekurangan-kekurangan kami. Kan itu menyatakan bisi kekurangan, maka kita sempurnakan kepada Allah. Wa tamim taksirana ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Menyatakan punya kekurangan dan meminta untuk disempurnakan kepada Allah, itulah ya salah satu tanda diterimanya amal. Maka itu Rabbana taqabbal minna, untuk diterimanya amal apa? Tamim taksirana. Kalau dia sempurna, maka Allah terima. Maka yang menyempurnakannya bukan kita. Kita minta kepada Allah yang Maha Kuasa. Kenapa? Kita ini tidak kuasa. Itu yang wajib kita pahami. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian tanda orang yang celaka yang ketiga,
wa nazruhu ila man fawqahu fid dunya wa nazruhu ila man dunahu fid din. Dalam urusan dunia, yang ketiga, dia suka melihat kepada orang yang lebih tinggi. Akhirnya apa? Iri dengan orang yang urusan dunianya di atas dia. Contohnya apa? Namanya ada duit sugih banknya, yang lainnya ini itu ada kayak surang. Nah itu orang celaka itu. Ya. Itu orang celaka, dan ini dinyatakan oleh Rasul dalam hadisnya. Hadis itu kan hadis yang kita bacakan. Maka dari itu diingatkan oleh Rasulullah SAW, unzur ila man huwa asfala minkum wala tanzur ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Atau kama qala Rasulullah SAW, lihatlah orang yang lebih rendah dalam urusan dunia dari dirimu. Jadi kalau dalam urusan dunia ini, dengan kita diperintahkan oleh Nabi melihat orang yang kondisinya lebih rendah daripada kita. Kita yang diisi sepeda motor, jangan melihat yang atas orang diisi mobil. Lihat orang yang ada diisi motor, cuma diisi sepeda. Orang yang hanya diisi sepeda, ya. Jangan melihat orang yang diisi motor, lihat orang yang berjalan betis, yang ada diisi sepeda. Yang orang yang berjalan betis, jalan kaki, jangan melihat kepada orang yang bersepeda motor, apalagi mobil, sakit hatinya tuh, timbul penyakit hatinya. Lihat orang yang ada berjalan, ya. Orang yang ada berjalan juga melihat kepada orang yang mana, yang berabah. Jangan berjalan berduduk itu kada apa. Yang berabah begitu, jangan melihat orang yang bisa berjalan, yang berduduk. Lihat orang yang kada bernyawa, yang kada ada lagi Arabnya narai yang disebut pakai titel tertinggi ALM almarhum yang masih hidup. Kenapa? Bahwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaihi. Yang demikian itu adalah lebih kuat untuk membentengi dirinya daripada tidak mensyukuri nikmat yang Allah karuniakan kepadanya. Kita melihat kepada orang yang lebih tinggi, akhirnya hilang syukur. Padahal orang yang tidak bersyukur sama dengan kufur. Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku bagi orang-orang itu amatlah pedih. Maka dengan kita, apapun yang ada pada kita, sikapilah dengan apa? Qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu adalah menyibukkan diri dengan karunia yang Allah berikan kepadanya. Saking sibuknya dia mengurusi nikmat yang Allah berikan kepadanya, tidak sedikit pun dia punya kesempatan untuk mengurus nikmat rezeki yang Allah berikan kepada orang lain. Kenapa menyibukkan terhadap apa yang diberikan kepadanya? Yang pertama, bagaimana mensyukuri nikmat itu. Yang kedua, memikirkan bagaimana jawabannya untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Pada sahabat ini untuk memikirkan yang kedua, yang ada mempertanggungjawabkannya. Bagaimana cara mensyukurinya? Jujurlah sudah turun saya ini, ya, mensyukuri nikmat yang Allah berikan ini. Mana tahu menyimpang, mana tahu itu tidak bersyukur, malah kufur nikmat. Setiap kufur nikmat akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian benar-benar akan diminta pertanggungjawaban setiap atas nikmat yang kalian dapatkan. Maka ya, ada beberapa ulama-ulama, orang alim kita itu, mereka akan diberikan kepada mereka sesuatu itu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Takutlah kalau bahasa kita kalau nanti dalam hidup dengan nikmat yang didapat itu tidak bersyukur, tidak bisa bersyukur.
ataupun ya dengan nikmat tadi dia menyia-nyiakannya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, maka orang yang dalam urusan dunia dia suka melihat kepada orang yang lebih tinggi, itu akan timbul penyakit iri. Sedangkan iri itu ya dilarang di dalam agama kecuali terhadap dua golongan. Selain itu pada boleh iri. Ini sering kita ulang. Yang pertama, iri dengan orang yang alim, dikaruniai ilmu oleh Allah Azza wa Jalla dan dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya. Itu boleh kita iri. Yang kedua, iri ya, dengan orang yang dikaruniai kenikmatan materi, bergelimang dengan harta, tapi seluruh harta yang dimilikinya dia gunakan hanya untuk di jalan Allah semata-mata. Tidak ada dia gunakan untuk kepentingan dunianya, kecuali sekedar untuk memenuhi kebutuhan di dalam memenuhi ketaatan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu boleh kita iri. Dua itu aja. Selain itu tidak boleh. Selain itu dilarang. Seorang suami, seorang laki-laki punya istri, nyamannya istri, berisi bini kayak Pak Haji itu, sudahlah bininya pungas, solehah pulang, kayak bini, kada kayak bini ya. Sudahlah orangnya kada bisa apa dulunya, maka bisa bersarek, muham kaamnya. Nah, misalnya itu adalah orang yang tidak bersyukur. Dan hati-hati, hati-hati. Apalagi kata-katanya keluar nyesal aku dulu menikahinya. Nah, ketika keluar kata-kata menyesal aku dulu menikahinya, pahala ibadah nikah itu tidak didapatkan. Nauzubillah. Menyesal jangan dulu menikahinya. Tahu kayak ini biar punya bini yang lain dulu. Misalnya kayak itu kelakuannya, udah ada bunga itu kelakuannya. Misal, padahal setiap orang yang Allah titipi suatu amanah, maka di situ pasti kebaikannya ada. Pasti ada. Seorang laki-laki punya istri, sudahlah maaf nih, ada bungas, ada soleha, itu pasti ada kebaikannya. Pasti ada kebaikannya. Kenapa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Allah ciptakan, tidak ada yang Allah tetapkan yang kada baik. Tidak. Semua yang Allah berikan kepada kita baik adanya. Kenapa? Kita yang menyambat biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di tanganmu, di kehendakmu, ya, di perbuatanmu tidak ada satu pun yang ada baik. Semua apa yang Allah lakukan baik. Ya, maka itu kita wajib husnuzon kepada Allah. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan praduga hambaku kepadaku. Maka husnuzon itu apa? Ayat kana al-'abdu anna Allah la yuridu minhu illa khairan. Husnuzon kepada Allah itu menurut ulama definisinya adalah seseorang yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan padanya, tidak menginginkan terjadi sesuatu pada dirinya kecuali kebaikan. Jadi apapun yang menimpa kita, tidak ada yang kada baik. Tidak ada nikmat karunia yang Allah berikan kada baik. Tidak ada. Apapun bentuknya. Nyambat Ustaz, kalau ada seorang begini dapat laki-laki yang kada baik, apa yang jahat, yang suka menyakitinya, apakah itu kebaikan untuk wanita itu? Kebaikan. Kenapa? Contohnya Siti Asiyah, bilangnya sama Fir'aun. Dengan bisi laki Asiyah itulah beliau dimuliakan. Kan ada dua seseorang yang bagi Fir'aun itu gara-gara disambati, tapi jalannya Allah ingin memuliakan seseorang, ingin mengukuhkan seseorang, ingin menjalurkan nikmat rezeki yang banyak kepadanya. Dengan apa? Dihina dahulu. Tapi karena dihina malah hanya mendapatkan nikmat. Juga kan ada yang menghinanya. Mungkin kan ada kisah lagi. Maka itu orang kalau memahami, kalau punya dihina, dicaci, dimaki, difitnah, semua itu kebaikan bagi dirinya. Cuma pandai tidaknya mengambil hikmah.
Kalau dia paham, ini pada nilai hikmah, maka setiap orang yang mencacinya, menghinanya, memakinya, memfitnahnya, ini beri hadiah kepada orang itu. Karena nyata kebaikannya. Cuman kadang-kadang ada orang yang pandai mengambil hikmah dan ada yang kadang pandai mengambil hikmahnya. Intinya kepada kita setiap perbuatan Allah wajib kita yakin semuanya adalah kebaikan adanya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, itu tadi dalam urusan dunia. Sedangkan dalam urusan agama, ia suka melihat kepada orang yang lebih rendah darinya. Artinya kalau lagi ke masjid ya, apa sih itu ya? Katanya rumah Pak Surau, Pak masjid, tapi jalan aku nih ya, walaupun jauh, tapi masjid ke masjid. Nah itu kan boleh. Masanya lebih baik. Apalagi mengatakan aku yang sembahyangkan dan suaka pasti di saat yang pertama. Ustaz kalah ya. Ustaz kadang-kadang saat ketiga lagi ya. Aku ada suatu tertinggal. Nah itu juga gagal boleh. Menganggap ada orang yang rendah amalnya daripada dirinya dalam urusan agama. Kenapa? Tadi sudah lo katakan orang yang senantiasa merasa lebih rendah itu lebih baik. Maka dari itu para guru kita itu mengajari amun inya bersalaman ya, jangan salah kita mengira, jangan mengira orang yang dicium tangannya itu lebih tinggi makamnya di sisi Allah daripada orang yang mencium tangannya. Mungkin kita itu kadang-kadang kita dapat berkah, ciumnya dapat berkah, kalau mencoba dapat berkah, naudzubillah itu merasa lebih harapnya. Kenapa? Ya, karena yang memuliakan ulama itulah yang lebih mulia. Bahkan bisa lagi jadi lebih mulia daripada orang-orang yang merasa alim, yang merasa pantas untuk dimuliakan. Siapapun dengan kita Bapak Ibu yang berbahagia merasa pantas untuk dimuliakan, maka dia hina. Siapapun dengan kita yang mencari kemuliaan di hadapan makhluk Allah, di hadapan manusia, selama-lamanya dia hina. Tapi siapapun yang senantiasa menghinakan dirinya terhadap siapapun manusia, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini orang kadang-kadang banyak merasa sudah jadi guru, ustaz, alim, wah minta dimuliakan. Namun kalau duduk di hadapan, ada dapat sejadah yang tabal, ada mau duduk, aku akan datang pada sejadah yang tabal, ada duduk di hadapan. Nah ini naudzubillah, orang itu hina dan dihinakan oleh Allah. Bukan begitu. Dicontohkan Bapak Ibu yang berbahagia, Imam Ahmad bin Hanbal itu orang ulama yang besar, alimnya Masya Allah, pernah hadir di suatu majelis ilmu karena beliau datang terlambat, kadang mau minta diangkat ke depan, duduk di paling belakang, duduk di Habib dia Pak, di belakang. Habib Novel itu pernah hadir di majelisnya Buya Yahya. Sidin datang karena terlambat, duduk di belakang. Sidin Buya Yahya dengar, kita kaget pas melihat ada yang bertakwa, sekalinya Habib Novel, nah dipindahkan ke hadapan. Sidin kata mau. Karena mau datang misalnya, supaya orang melihat, oh Habib Novel misalnya, wah saya ini satu situ ke depan Pak. Minta dimuliakan. Siapapun yang minta dimuliakan maka dia hina. Siapapun yang menghinakan dirinya maka dia akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah ini hati-hati. Maka dengan kita jangan pernah merasa lebih dari orang kaya apapun keadaannya. Kenapa? Yang punya kelebihan itu hanyalah Allah. Karena Allah Maha Kuasa untuk yu'izzu man yasha wa yuzillu man yasha. Memuliakan bagi siapa yang dikehendakinya dan menghinakan bagi siapa yang dikehendakinya. Maka merasa alim malam ini alim, besok bisa jadi mutambok. Iya, hari ini mungkin alim, besok Allah hilangkan pikirannya. Ya, bisa saja jalan terjatuh, geger otaknya, hilang ingatan, bininya gitu kan tidak tahu lagi. Nauzubillah, kenapa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Maka dari itu ya Allah, arabtuhu lam yuridni fatarabtuhu. Aku Allah berfirman, aku menghendakinya agar tidak mencintai dunia dan memberikan pertolongan kepadanya dengan taat. Tetapi dia tidak melakukannya, maka aku tinggalkan dia atau tidak memberi pertolongan. Nah, inilah bagi orang yang diberikan kelebihan itu banyak bersyukur kepada Allah, makin tawadu sebagaimana Rasulullah SAW
yang masih dijanjikan kebaikan oleh Allah. Ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kada cukuplah pian itu ya sudah dijadikan oleh Allah, diampuni dosa pian apabila aja, pokoknya kada dianggap berdosa. Apa kata Rasulullah ketika itu? Apalam akunu abdan syakura, apakah salah aku menjadi hamba yang paling pandai bersyukur? Inilah Bapak Ibu yang berbahagia yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada salah dan hilaf, minta ampun, minta ridho. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Al-Maqalah As-Salisata Asyrata. Demikian, terima kasih dan maaf. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.